Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Nazafa dengan NIM 08051282126059 dari kelas A dengan mata kuliah Biologi Laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat, yaitu tentang mamalia laut dengan tema selamatkan mamalia laut. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu pertama di sini saya membuat poster dengan tema Save Sea Mammals atau selamatkan mamalia laut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poster saya, yaitu paus biru merupakan mamalia laut yang termasuk dalam anggota ordo Artiodecitala dan keluarga Balaeonopretidae, yang merupakan kelompok terbesar paus balen dan paus bungkuk. Paus biru merupakan hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Mamalia laut berwarna abu-abu kebiruan ini lebih memilih hidup di lautan yang dalam daripada di perairan pantai teluk. Selanjutnya yaitu paus biru atau Balaeonoptera musculus adalah mamalia laut yang tergolong dalam subordo paus balin. Panjangnya mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diyakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Paus yang panjang dan ramping ini memiliki bagian belakang dorsal yang berwarna abu-abu kebiruan dan bagian depan ventral yang lebih terang. Terdapat paling tidak 3 subspesies paus biru di Atlantik Utara dan Pasifik Utara dan di Samudra Selatan. Balaenoptera musculus brevicuja juga disebut paus biru kerdil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Selatan. Balaenoptera musculus indica yang hidup di Samudra Hindia mungkin merupakan subspesies lain. Seperti paus balin lainnya, makanan pokok paus biru adalah krustasea kecil yang disebut krill. Paus biru ini sangat berlimpah dan hampir seluruh samudra hingga awal abad ke-20 selama lebih dari 1 abad. Paus biru ini diburu hingga hampir punah. Sebelumnya akhirnya dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1966. Selanjutnya, paus biru, di sini saya akan menjelaskan dari gambar tersebut, yaitu paus biru diburu karena dapat dimanfaatkan. Paus biru diburu karena beragam manfaat. Lemak dalam tubuh paus sejak abad ke-10 hingga 17 digunakan manusia sebagai bahan baku pembuatan lilin, produk tekstil, dan pelumas mesin. Tulang dan giginya bisa dijadikan sebagai barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti korset, piring, sisir, dan hiasan rumah. Minyaknya digunakan sebagai sumber penerangan yang tidak menimbulkan bau dan asap. Tak heran jika sampai tahun 1850 banyak orang di Amerika rela mempertaruhkan nyawa di tengah laut demi mendapatkan ikan paus. Yang selanjutnya ini faktor yang mengancam ikan paus biru, yaitu tidak hanya dari manusia, yaitu dari sampah lautan yang ditimbulkan oleh manusia juga. Sampah-sampah yang tersebar di lautan menghambat ikan paus untuk bergerak dan akibatnya paus biru dapat terdampar di pantai sehingga akan mati. Lalu juga paus biru dapat tidak sengaja memakan sampah-sampah plastik karena paus biru memperoleh makanannya dengan cara menyedot air ke mulutnya masuk lalu menyaringnya. Dan sampah-sampah yang mengapung di lautan tidak sengaja masuk ke dalam tubuhnya sehingga dapat mengancam kehidupan paus tersebut. Tidak hanya paus biru, hewan yang terdampak mamalia laut lainnya yang terdampak pada sampah yaitu seperti anjing laut yang satu ini. Anjing laut yang satu ini terjerat oleh bekas sisa-sisa jaring dari nelayan yang akibatnya tersangkut di badannya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak hanya hidup di bumi ini hanya untuk kepentingan manusia saja. Kita harus merawat dan melihat sekitar lingkungan kita bahwa ada makhluk lain yang harus dijaga karena kita hidup di bumi ini saling berdampingan. Baiklah, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.